Bu, Bu, saya mau nyewain anak ini buat ngemis. Tapi nanti dibalikin, terus bayarannya juga berapa aja deh, terserah. Bisa nggak? Bisa Bu, bisa Bu. Wah, ini Anas cantik banget ya. Ayo, Rek. Yuk. Sini Bu. Ih, gimana? Kalau mukanya saya celemotin, boleh kan? Nggak apa-apa, asal nanti udah ngemis dibalikin. Iya. Makasih ya Bu ya. Makasih Bu. Rehan, ini ada kesempatan emas buat kita. Yoga pasti akan terhambat buat urusin proyek. Karena dia barusan keluar dari hospital dan butuh banyak istirahat. Gimana? Kita mengkacaukan aja proyeknya. Terus jatuhin perusahaan Yoga sampai dia hancur. Gimana? Aku nggak mau menjatuhkan perusahaan Yoga dengan cara seperti itu, Hendra. Karena sebenarnya aku punya rencana baru sekarang. Aku hanya ingin mengalahkan dia dengan cara yang fair. Itu rencananya. Apa yang kamu mikir? Emang cuma kamu yang mau mengkacaukan Yoga? Enggak lah. Ada banyak orang lain yang mau mengkacaukan proyek Yoga. Biarin aja. Aku nggak peduli orang lain. Yang penting caraku. Pak, saya minta Pak. Anak saya mau makan Pak. Pak. Pak, anak saya belum makan. Tolongin Bu. Kamu, nangis dong lo, kenceng. Biar orang mau iba sama lo, tau gak? Gue capek nih begini nih. Nangis yang kenceng lo, iya bagus. Lo nangis yang kenceng ya. Hah? Lo nangis yang kenceng. Lo nangis yang kenceng. Ya? Biar lo iba, tau gak? Orang iba sama lo, kasihan. Kalau begini lo, gue capek tau. Makasih ya Pak. Nangis tuh. Astagfirullahaladzim. Kenapa Pelangi diperlakukan seperti ini? Aku nggak bisa diem aja. Aku harus cari dia. Aku sudah tolong Yoga, anakmu dari perempuan itu. Aku beri dia darah. Tapi itu hanya karena aku tidak mau berhutang budi. Aku akan tetap menghancurkan perusahaan Yoga. Dan dengan begitu, ibunya pun jelas ikut hancur. Tapi tenang saja, aku akan hancurkan Yoga dengan cara yang fair. Silakan. Rehan, aku mau minta izin ya. Aku mau keluar. Aku ada keperluan. Memangnya kamu mau kemana? Dan kenapa kamu panik sekali? Apa ada masalah? Rehan, aku minta izin sebentar aja. Aku harus pergi sekarang. Tunggu. Aku nggak akan izinin kamu pergi sebelum kamu mengatakan alasannya. Rehan, aku mohon. Aku harus selamatin Pelangi. Aku harus temuin dia. Iya, tapi kenapa? Kenapa kamu panik begini?
pergi sekarang juga. Aku harus temuin Pelangi. Aku harus selamatin dia. Kamu tahu ini di mana? Dari mana kamu dapat video ini? Aku nggak tahu, tapi aku mau cari dia, Rayhan. Aku harus cari dia. Kamu jangan sendirian, biar aku temani. Jangan khawatir. Ayo pergi. Nggak usah, Rayhan. Kamu kan lagi kerja, aku nggak mau ganggu kamu. Lagi pula ini urusan keluargaku. Biar aku sendiri aja yang cari Pelangi. Ayah, please aku mohon sebentar aja. Aku izin sama kamu, karena aku ngerasa aku karyawan kamu, jadi aku harus izin sama kamu. Kamu nggak boleh ngomong seperti itu. Aku akan ikut kamu. Dan kamu sudah seperti keluargaku. Apa kamu nggak sadar? Kita ini udah deket dari dulu. Deket sama aku, deket mamaku. Kamu nggak menyadarinya? Udahlah, aku bantu kamu. Shh. Ya, halo? Ya, hari ini tolong semua jadwalku batalkan. Pokoknya begitu. Batalkan semuanya dan atur ulang semuanya lagi. Mengerti? Ya. Ayo pergi. Rayhan, kenapa kamu baik banget sama aku? Karena aku mencintaimu, Aisyah. Dan aku peduli pada Pelangi. Walaupun di hati kamu selalu ada Yoga, tapi aku tetap mencintaimu. Kamu kan sudah tahu soal aku. Aku merasa bertanggung jawab dan ini adalah buktinya. Ayo, kita pergi sekarang. Ayo. Kamu jangan mikir macam-macam. Ayo. Udah enak nih, ngomong juga lancar. Karena Sariawan sudah sembuh. Sekarang tinggal kaki nih pada kering-kering. Kayak lotion aja. Yang banyak. Cepet sembuh kalau banyak begini. Kalau zaman dulu sih dibungkus ya. Tapi sekarang gak oke lah. Siapa sih, ganggu aja deh. Ini si Mina kemana sih? Pasti nih lagi nemen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu Wulan, mau ngapain sih datang ke sini? Kamu kan tahu, saya paling gak suka kalau kamu datang ke rumah saya. Tetap aja datang. Gak tahu malu, gak ada otak. Mau ngapain ke sini? Saya cuma mau ketemu anak saya. Anak kamu gak ada di rumah. Ya, saya kasih tahu kebiasaan anak kamu sekarang tuh apa. Semenjak kawin lagi dengan anak saya untuk yang kedua kali. Dia tuh gak pernah di rumah, kerjanya cuma kelayapan. Semakin terlihat kan, saya udah bisa nebak. Udah bener deh dari dulu dugaan saya. Anak kamu kawin dengan anak saya itu cuma mau ini. Karena uang, ya. Mukanya aja terlihat wanita baik-baik, tapi hatinya licik. Bu Indah jangan sembarangan ngomong ya soal anak saya. Anak saya nggak seperti itu. Bukan seperti itu. Kamu itu tidak pernah mendidik anak dengan baik. Ya, udah kelihatan anak kamu tidak bisa mengurus suami, tidak bisa mengurus anak, kerjanya kelayapan. Bukan bukti itu. Udah jelas dong buktinya, anak kamu nggak bener. Ibu hati-hati ya kalau ngomong. Jangan suka fitnah, nanti berbalik ke ibu. Jaga ya mulut ya. Jangan sembarangan ya nyumpain saya ya. Ayo sini, ayo ikut. Apaan sih, mau kemana sih? Saya kasih tahu tempat yang cocok buat kamu di Udah, gak usah banyak tanya. Sini, tuh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Hei, di situ tempat yang cocok buat kamu. Kamu tuh sama aja sama anak kamu. Ya Allah Bu, kenapa sih ibu bisa menghina orang seperti saya terus? Kenapa? Pakai nanya lagi. Udah jelas saya tuh gak suka sama kamu. Kamu tetap aja datang. Kamu tuh... Aduh. Wulan, ini semua gara-gara kamu nih. Saya jadi jatuh. Kalau saya mau balas, saya
bisa, tapi saya nggak mau balas. Karena saya tahu Allah akan balas semua perbuatan ibu. Cukup ya Wulan. Jangan pernah bawa nama Allah. Karena Allah tidak mungkin menghukum saya. Saya itu banyak amalnya. Ibu banyak amal, tapi ibu juga banyak dosa akibat perbuatan ibu sendiri. Sifat ibu tuh jelek banget, buruk banget. Dasar kamu perempuan miskin, matre. Boleh banget, mati aja kamu tuh ya. Dasar perempuan matre kamu tuh. Ngapain juga pakai datang cari gara-gara mulut kamu. Hancur nih kamu nih. Hancur. Enggak. Udah, Mama. Udah, bisa. Udah, Mama. Enggak bisa. Biarin, Ma. Perempuan miskin, saya kasih tahu sama kamu. Hidup saya jadi sial. Karena saya mengizinkan kamu dan anak kamu masuk ke dalam kehidupan anak saya. Maaf, Bu. Sama sekali saya nggak terlintas dan tak terpikir untuk menjadi bagian keluarga dari keluarga ibu. Udah. Bulan ngapain sih di sini? Tadi bukannya Aisyah sama Pelangi pergi ketemuan sama Bulan? Apa? Asanti pamit sama Yoga mau samperin aku. Tapi dia nggak samperin aku sama sekali. Kemana ya dia? Kenapa bengong? Tadi kan saya udah bilang, ya. Kalau anak kamu sukanya tuh kelayapan. Gak pernah ngurusin suaminya di rumah. Ibu jangan sembarangan bicara ya. Anak saya nggak seperti itu. Saya memang janjian sama Aisyah, mungkin saya telat, makanya Aisyah udah pergi duluan. Ya udah, saya harus nyusul Aisyah sama Pelangi. Permisi. Maaf lagi sih. Apa enak aja main pergi-pergi. Tanggung jawab ya. Kamu sudah mengirim guna-guna. Makanya mulut saya jadi sariawan. Kaki saya jadi bengkak. Ini pasti gara-gara kamu kan? Astagfirullahaladzim ya Allah, Bu. Nggak mungkin saya ngirim guna-guna, itu musyrik. Dan saya nggak mungkin melakukan itu. Kalau ibu jadi seperti itu karena ulah ibu sendiri, tau nggak? Udahlah, Mah. Apa-apaan sih? Bulan tuh nggak mungkin ngelakuin hal seperti itu. Yoga, kenapa sih kamu selalu saja membela perempuan ini sama anaknya? Kamu tidak pernah membela Mama, sedikit pun tidak pernah membela Mama. Oke, sekarang juga Mama akan bersumpah bahwa perempuan ini yang salah. Udahlah, cukup, Mah. Udah cukup, apaan sih? Sumpah-sumpah apaan sih? Enggak. Enggak. Mama udah capek disalahin terus sama kamu. Gara-gara dia, kamu jadi durhaka sama Mama. Oke, sekarang juga Mama sumpah. Mama kasih tahu, Mama berani kok bersumpah. Mama akan buktikan, enggak, diam. Mama akan buktikan bahwa dia yang salah, bukan Mama. Udah Bu Indah, nggak usah sumpah-sumpah. Nanti ibu sendiri yang akan kemakan sumpah ibu. Diam. Enggak, ibu enggak, diam. Pokoknya harus sumpah. Mah. Mama mau kemana? Mama. Lihat ya. Lihat nih. Kalian semua harus lihat. Yoga, kamu harus lihat. Mah. Mama akan buktikan kalau Mama itu tidak bohong. Mama akan melakukan sumpah obong. Lihat, Mama akan jalan nih di atas kerikil yang panas-panas ini. Kalau Mama bohong, kaki Mama akan langsung melepuh dan kebakar. Tapi kalau tidak, berarti Mama nggak bohong. Mah, udah lah, Mah. Cukup lah, Mah. Ini konyol tau nggak? Bu Indah, udah cukup Bu Indah. Bu Indah nggak perlu melakukan apa-apa. Ibu nggak usah menantang begitu. Nanti ibu yang kenapa-napa. Saya sudah nggak mau perpanjang masalah ini, Bu. Perempuan miskin, ya, perempuan matre, selalu aja nyari gara-gara di dalam keluarga saya. Saya kasih tahu sama kamu ya. Kamu tuh sebenarnya takut kan? Iya kan? Kamu takut ketahuan bahwa kamu sebenarnya sudah kirim guna-guna ke dalam kehidupan saya. Astagfirullahaladzim. Demi Allah, Bu. Saya nggak guna-guna ibu. Udah deh, selama ini kan ibu selalu yang mencari keributan. Ibu yang memulai. Udah deh, lihat nih semuanya nih. Saya akan jalan nih, lihat nih. Jalan ke atas kerikil. Saya berani, tidak seperti Wulan, penakut. Mama tunggu, Mah. Apalagi sih? Kamu tuh apa-apaan sih? Mama lupa akibat sumpah pocong Mama dulu. Udah deh, Ma, jangan nekat ah. Udahlah, gak ada tuh sumpah-sumpah pocong. Buktinya sampai sekarang Mama masih hidup. Ma, udah deh, ngapain sih aneh-aneh kayak gitu ah? Nanti kalau kenapa-napa gimana? Biarin aja, biar mereka semua tahu bahwa Mama tuh gak pernah bohong. Mah, udah lah, Mah. Cukup. Mau gara-gara hal konyol seperti ini, kaki mau melepuh semua. Mau juga nggak mau kan? Mau juga pasti nggak berani kan? Maksudnya apa kamu bicara seperti itu? Kamu nantangin Mama? Kamu pikir Mama gak berani? Hah? Lihat nih, biar semua lihat ya. Mama tuh gak takut. Mama akan buktikan kalau Mama tuh gak pernah bohong. Mama bosan sama kamu, Yoga. Kamu tuh gak pernah percaya sama Mama. Mama. Udah. Ma. Ah.
Ya Allah, aku pasti akan baik-baik saja. Soalnya aku kan rajin sholat, aku rajin beramal. Aku pasti akan baik-baik saja kan ya Allah. Berikanlah aku kekuatan, aku pasti bisa. Lagian aku tadi kan baru olesin kaki aku dengan lotion yang banyak. Jadi gak mungkin kaki aku melempuh gara-gara batu aspal yang panas ini. Amin, amin ya robbal alamin. Stop bu, mau ngapain bu? Udah, diam aja. Ini batunya panas bu. Saya tahu. Lagi ngaspal jalan kan? Semua orang juga tahu ini panas. Gak usah dikasih tahu. Tenang. Tapi ini bahaya bu. Ya, saya tahu bahaya. Saya mau buktikan kepada mereka-mereka bahwa saya tuh nggak bohong. Sekalian kamu jadi saksi. Ma, udah Ma, Ma. Jangan, Ma. Mama. Ma. Kaki bisa melepuh bu. Ya, tuh. Lihat, nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Tuh, lihat. Aman kan? Nggak ada masalah. Hah? Tersenyum deh kamu, kan? Nggak percaya sih. Saya nggak ada masalah. Lihat kan? Nggak ada masalah. Yoga, kamu lihat kan? Mama sudah buktikan kalau Mama berani sumpah obong. Mama kasih tahu bahwa Mama nggak bohong. Bagaimana? Rayhan, gimana ini kita belum dapat petunjuk? Oh begitu. Coba Aisyah, kamu lihat videonya lagi. Mungkin ada petunjuk yang lain. Ray. Hah? Jangan itu lagi, Ray. Ayo kita ke sana. Maaf. Rayhan, gimana ini? Kita sama sekali nggak punya petunjuk. Kita harus kemana? Aku nggak tahu. Tenang Aisyah. Rayhan, Ashanti telepon. Coba angkat. Halo Ashanti. Ashanti di mana pelangi Ashanti? Halo Aisyah. Sekarang kamu pasti lagi cari-cari dia kan? Kamu di mana? Terus pelangi juga di mana? Cari aja sampai gempor. Kamu tuh nggak akan pernah ngedapetin dia. Ashanti, aku mohon, apa salah dia? Dia masih kecil, kasihan. Kamu tanya salah dia itu apa? Salah dia itu karena dia anak kamu. Ashanti, aku mohon, di mana pelangi? Tau nggak? Gue capek nih begini nih. Ashanti, kenapa pelangi? Kenapa dia menangis, Ashanti? Aisyah. Ashanti, ya Allah. Bye, Aisyah. Rayhan, Kenapa? pelangi nangis dan aku nggak tahu pelangi di mana. Iya, kamu tenang dulu. Kita cari lagi sama-sama. Ayo. Tuh, lihat kan? Tuh lihat. Nggak apa-apa kan? Tuh, nggak apa-apa, nggak melepuh. Karena memang terbukti, Mama itu nggak bohong. Ma, kalau aku salah aku minta maaf. Oh ya, begitu. Terus kamu berani dong jalan di atas kerikil panas. Berani? Ayo kalau berani silakan. Ayo. Pasti kamu nggak berani karena sebenarnya kamu tuh pembohong. Cuma aja aku ngeladein perempuan ini, dia tetap nggak akan mau ngakuin kesalahannya. Sebaiknya aku memikirkan Ashanti. Saya minta maaf, mungkin saya yang salah. Nah Yoga, ibu kamu benar, ibu yang salah. Kalau gitu saya permisi dulu karena masih banyak urusan yang penting. Assalamualaikum. Gitu tuh. Padahal dia salah.
Tapi dia nggak mau ngaku salah. Makanya dia jadi malu. Mama tuh heran sama kamu Yoga. Kamu selalu saja membela si ibunya Aisyah itu. Kamu nggak pernah di pihak Mama. Karena Mama nggak apa-apa juga. Ah, udah pulang yuk. Yoga. Bude nggak habis pikir sama kejadian hari ini. Kok kamu itu nggak menghargai mamamu sama sekali sih? Ya begitulah Mbak Yu. Yoga itu kalau udah kemakan mulut manisnya Aisyah, ya beginilah jadinya. Di rumah sering banget terjadi keributan. Makanya Mbak Yu, Indah tuh nggak suka kalau Yoga sama Aisyah. Jadinya seperti ini, semuanya jadi korban. Yoga tuh tidak pernah mendengarkan apa kata Indah. Padahal Indah kan ibunya. Yoga juga nggak adil antara aku sama Aisyah. Yoga kayaknya lebih cinta sama Aisyah deh Bude. Lah itu Yoga, kamu tuh kan harusnya adil. Istri kamu dua loh. Masa nggak bisa adil sama dua-duanya? Lagi pula belakangan ini Bude lihat Aisyah itu kurang perhatian sama kamu. Nggak seperti dulu. Setelah nikah kok kayak gitu. Mbak Yu, semua juga tahu Aisyah yang sekarang tuh beda banget. Aisyah tuh matre, gila duit. Dia sudah mendapatkan apa yang dia mau. Makanya hidupnya suka-suka di dalam rumah ini. Seakan-akan ini rumah-rumahnya dia. Dari dulu hartanya dia. Ya, memang sudah keterlaluan perempuan itu. Makanya Yoga, Mama tuh gak suka sama Aisyah. Bulan juga tadi kayaknya nggak tahu Aisyah kemana. Ini sebenarnya Aisyah tuh kemana sih? Kenapa sih dia nggak jujur sama aku? Dia udah beda sama yang dulu. Ya ampun. Ya ampun, Pelangi. Gimana kalau Pelangi ketangkep? Mau kabur kemana Ibu? Ampun, Pak. Ampun, Pak. Ya ampun, aduh Pelangi ketangkep lagi. Kalau Mas juga tahu semuanya berantakan, aku harus kejar dia. Rehan, ya Allah aku takut terjadi sesuatu sama Pelangi, Rehan. Ya Allah lindungilah anakku ya Allah. Aisyah. Coba lihat toko itu dan lampu merahnya. Ya Rehan, lampu merah itu sama persis sama video yang Ashanti kirim. Ayo kita lihat. Sudah kuduga ini daerahnya. Tinggal kita cari saja. Ayo ke sana. Pak, apa Bapak tadi melihat ada anak kecil yang dibawa oleh seorang ibu? Tepatnya seorang pengemis. Kalau yang bawa anak kecil mah banyak bang, apalagi di sini. Pengemis aja pada bawa anak kecil. Tadi aja ada tuh pengemis ketangkep razia. Nah terus anaknya itu dikasih kotor-kotor, tapi tetap aja kelihatan cakep. Kayaknya tuh anak boleh nyewa deh. Oke, terima kasih Pak. Aisyah, mungkin yang dikatakan Bapak ini adalah Pelangi. Jadi kita bagaimana sekarang? Rehan, apa jangan-jangan itu Pelangi? Kalau begitu kita ke Balai Dinas Sosial, kita cari keterangan di sana. Ayo. Pak, saya mohon. Saya hanya mau lihat pengemis yang terjadi hari ini. Dia membawa bayi, Pak. Begini Pak, kami kehilangan bayi kami. Kami ingin memastikan apakah bayi yang dibawa itu adalah bayi kami, Pak. Apa? Bayi kami? Jadi, tolong perbolehkan kami melihat pengemis yang terrazia itu, Pak. Sebentar saja. Baik, kalau begitu Bapak dan Ibu silakan ikut saya. Baik, terima kasih banyak, Pak. Shh, ayo. Terima kasih bantuannya, Pak. Silakan Bapak dan Ibu cek sendiri apa ada anak Bapak dan Ibu di sini. Baik, Pak.
Ibu? Saya nggak mau baik. Maaf Bu, maaf. Rehan, Pelangi nggak ada di sini. Terus di mana anak aku, Rehan? Kenapa Pelangi nggak ada di sini? Aisyah, kita sudah berusaha. Terima kasih. Syah, itu Ashanti kan? Rehan, itu Ashanti. Dia mau Pelangi, Rehan. Ashanti! Ashanti, tunggu Ashanti! 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 Aisyah, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Rehan. Kamu jangan khawatirin aku. Sekarang kita kejar Ashanti ya. Ashanti, aku nggak akan biarin kamu bisa pergi begitu aja. Kamu udah keterlaluan. Serahkan Pelangi. Cepat serahkan Pelangi. Pak. Pak. Tolong, Pak. Itu mereka berdua menculik anak saya. Serius, Neng? Serius? Mama. Tunggu. Ada apa ini? Kami ini bukan penculik. Justru penculiknya adalah dia yang lari. Sebentar. Apa ini? Ayo, Aisyah. Rasain kalian. Kalian pasti nggak akan bebas dari amukan warga itu. Aisyah, kita harus lolos dari kejaran mereka. Ayo ikut. Tunggu. Ashanti, cukup Ashanti. Kenapa kamu jadi jahat seperti ini sih? Kenapa kamu tega menjadikan Pelangi sebagai pengemis? Apa kamu nggak sayang sama dia? Aisyah, aku udah bilang sama kamu. Aku akan membuat dia menderita. Sama seperti aku. Dia nggak akan mendapatkan kasih sayang seorang ibu. Dan kasih sayang siapapun, dia nggak akan mendapatkan itu, Aisyah. Kamu nggak akan aku biarkan, Ashanti. Apa kamu nggak sadar? Pelangi dan kalian itu satu darah. Bisa-bisanya kamu berbuat begini. Oh, lantas apa kabar dengan kamu, Rehan? Kamu sendiri gimana? Kamu satu darah dengan Yoga, tapi kamu ingin mencelakai Yoga. Semua itu nggak betul. Kamu jangan dengerin dia, Aisyah. Dengan sikap kamu seperti ini akan malah membuat aku sangat-sangat membenci Aisyah. Aku akan hentikan semua perbuatan jahat kamu hari ini juga. Serahkan Pelangi. Enggak, aku gak akan kasih Pelangi sama kamu. Cepat serahkan Pelangi! Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ibu gak apa-apa? Aisyah, tolong ibu ini dulu. Aku harus cari tahu soal kehamilan Sasha. Mumpung aku masih ada di rumah sakit ini. Aku harus pastikan usia kandungan Sasha. Kalau benar seperti dugaanku, itu artinya anak yang di kandungan Sasha itu anak aku. Masuk. Permisi. Halo. Oh iya Pak, baik ditunggu segera ya Pak.
pasti ada di sini nih. Sasha Aidinata Halim. Usia kehamilan 6 minggu. Berarti gak lama aku dijebak Sasha ke hotel, dia sudah hamil. Berarti ada kemungkinan besar anak ini memang anak aku. Udah bersih, permisi ya. Permisi ya, Bu. Bila saja kau beri Asanti menyewakan pelangi ke pengemis. Iya, Bu. Bahkan tadi pelangi sempat kena razia. Astagfirullahaladzim. Asanti jadi sejahat itu. Ya Allah. Asanti kok jadi seperti Bu Indah. Kamu tahu nggak? Bu Indah tadi juga memfitnah ibu. Bahkan dia menantang ibu untuk melakukan sumpah obong. Astagfirullahaladzim. Tapi ibu nggak apa-apa kan? Ibu nggak mau melakukannya. Ibu lebih baik mengalah kalau berhadapan dengan dia. Maafin Aisyah ya. Gara-gara Aisyah, hidup ibu jadi ikut susah. Aisyah, kamu gak perlu minta maaf seperti itu. Kamu gak perlu mikirin apa yang dilakukan Bu Indah terhadap ibu. Sekarang ini, justru kamu lagi kena masalah berat karena Asanti. Ibu gak mau menambah beban kamu lagi, nak. Ibu doain aja ya. Semoga Aisyah bisa kuat menjalani semua ini. Amin. Iya, sayang. Semoga semua ini ada hikmahnya ya. Ambillah. Ini cobaan yang sangat berat. Jadi wajar kalau menangis kamu. Memang berat, Rehan. Harus menjadi wanita kuat. Tapi aku nggak boleh menyerah. Aku nggak boleh menyerah karena aku lakukan semua ini demi Pelangi. Aku berharap Pelangi selalu dalam lindungan Allah. Sikap kamu yang seperti ini yang bikin aku jatuh hati sama kamu, Aisyah. Kamu perempuan yang tegar. Harusnya perempuan seperti kamu patut mendapatkan. Seandainya saja aku mendapatkan kesempatan untuk sama kamu, Aisyah. Hapus semua kesedihan kamu. Aduh panas banget. Astaga. Aduh. Panas banget. Panas banget. Mama kenapa, Ma? Kok bisa jadi begini, Ma? Hah? Kamu teriak-teriak kayak Tarzan. Ini apa tuh? Aduh Mbak Yu, siapapun juga kalau seperti ini lihat tuh melepuh, aduh hancur kulit semuanya. Ini pasti udah aneh ngeletek deh. Pasti akan kejerit Mbak Yu, coba aja rasain. Aduh Indah nggak tahu kenapa bisa seperti ini. Aduh. Jeng ini sebenarnya sakit apa sih? Kemarin sariawan, sekarang kepanasan. Nggak ngerti saya, Jeng. Ya mana saya tahu, tiba-tiba aja begini. Banyak pertanyaan nih semua. Hah? Apa? Mau apa? Hah?
mau bilang kalau ini semua gara-gara Ibu Wulan. Nggak mungkin. Ini bukan karena sumpahnya si perempuan miskin dan perempuan yang nyebelin itu. Bukan karena itu. Bentar. Iya, Ma. Bener. Bisa jadi ini gara-gara sumpah obong Mama tadi sama Bu Wulan. Terus sekarang Mama kena sumpah Mama sendiri. Kenapa sih Mama tuh nggak pernah belajar dari kesalahan, Ma? Makanya kamu tuh gak boleh nyumpahin orang. Loh, ini kena kamu sendiri. Aduh, udah deh. Mama, ya, Mbak Yu, Indah, ini nggak mungkin bisa kena sumpah. Karena Allah tuh sangat sayang sama Mama. Ini memang nggak tahu aja kenapa bisa seperti ini. Aduh, panas banget. Iya. Habis nih, Rura. Aduh. Rambut habis pas ini panas banget. Nyalain AC-nya. AC-nya nyalain. Jangan dimatiin dong AC-nya. Ma, ini AC udah nyala, lihat dong. Tapi kok keringetan ya? Aduh. Udah, kamu bilang sama Mina siapin es batu yang banyak. Bantu. Mama mau kemana? Mau ke sana. Aduh, Mama maaf. Aduh, itu badan Mama panas banget, Bude. Tangan aku sampai merah nih, panas banget. Udah cepat, bilang Mina siapin es batu. Iya. Cepetan. Iya, Ma. Udah pelan-pelan, bisa kamu. Nasib banget sih bisa seperti ini. Hancur banget. Sabar. Aduh. Ada aja nih. Adikku kasihan banget. Aduh, enak. Enak banget. Baru enak nih. Aduh. Mama, kok es batunya mendidih begini, Ma? Wah, kok gitu ya? Mama cepetan keluar, Mama panas banget, cepetan. Gak kerasa apa-apa nih. Aku semakin yakin kalau ini tuh semua gara-gara sumpah obong Mama tadi. Ma, udah dong, Ma. Kayaknya gak usah sumpah-sumpah kayak gitu. Gak ada hubungannya sama sumpah-sumpah obong-obong. Apa sih? Ini memang kebetulan aja seperti ini. Ingat ya, ini bukan karena Bu Wulan. Ingat itu. Apa sih? Hah? Apa sih? Ma, kok airnya jadi panas begini, Ma? Aduh, Yosi udah. Mendingan kamu keluar sana deh. Ngebantuin Mama enggak. Mama jadi parno nih. Ya udah, aku tunggu di luar. Iya, lebih baik di luar aja. Itu tapi, Ma. Udah sana. Itu Mama ya? Apa sih Mama jerit-jerit? Jangan kenapa-napa lagi dia. Ada-ada aja. Baru selesai sariawan. Sekarang kayak begini. Besok apa lagi? Astaga. Aduh. Ya, semakin panas ya. Au. Syah, Mas Yoga. kamu tuh dari mana sih? Loh, aku kan udah izin sama kamu kalau aku mau ketemu sama ibu. Iya, tadi ibu kamu kesini. Dia malah nyariin kamu. Ibu tadi kesini. Oh, pantesan aja aku nggak ketemu sama ibu. Mungkin tadi kita selisihan di jalan. Terus aku mau telepon ibu juga, HP aku mati. Jadi aku nggak bisa hubungin dia. Sayang. Loh, ini kok kotor gini sih Pelangi? Hah? Dia hiteman ya? Dia habis jemur-jemur atau apa ya? Kamu bawa dia kemana sih tadi? Enggak ah. Hah? Oh sayang. Oh, Mas. Bu matahari gini lagi. Habis ngapain sih? Enggak kok Mas, mungkin aja tadi karena aku naik ojek, terus aku bawa dia naik angkot, mungkin aja dia kepanasan. Jadi kayak gini deh. Ya udah, aku mandiin Pelangi dulu ya. Aduh, mudah-mudahan aja Yoga nggak curiga sama aku. Naik angkot lagi. Bimina. Ya, Bu. Nih, pegang dulu Pelanginya. Saya nitip Pelangi ya, terus mandiin sama kasih makan. Kayaknya dia lapar deh. Loh, kok Dedek Pelanginya lemes begini sih, Bu? Ih, udah gitu
bau keringet dan bau matahari lagi. Abi diajak kemana sih, Bu? Oh, itu mungkin karena tadi aku bawa dia naik angkot. Jadi kayak gitu. Ya udah deh, aku ke kamar dulu ya. Oh ya, Bu. Tadi tuh Bu Wulan datang ke sini, tapi malah diajak berantem sama Nyonya Indah. Dan berantemnya tuh parah, Bu. Dorong-dorongan sampai jatuh. Abis gitu, Nyonya Indah malah ngadu macem-macem sama Tuan Yoga. Ya, untungnya Tuan Yoga sih nggak percaya. Lebih percaya ke Ibu Wulan. Tapi Nyonya Indah malah ngancem, ngajakin sumpah obong dan mau jalan di aspal lagi, Bu. Jadi Mas Yoga ngebelain Bulan. Ya udah, Bibi urusin Pelangi aja dulu. Saya mau istirahat ke kamar. Nanti pokoknya mandiin Pelangi terus kasih makan ya. Saya mau istirahat, capek. Baik, Bu. Ya kita mandi sayang, mandiin. Aduh, astaga. Aduh, gimana ini? Gak bisa jalan. Udah pakai es batu, tetep aja nih. Aduh, gak mempan es batu. Kenapa begini sih hidup? Mah, ini badan Mama kenapa kok merah-merah semua? Apa sih kamu? Datang kayak begitu. Mama juga nggak tahu kenapa bisa seperti ini. Kalau Mama tahu, Mama udah kasih tahu. Ya, tuh kan, Mah. Mau tuh kualat sama Bulan tahu nggak? Makanya kalau salah ngaku aja mah nggak yang pakai sumpah-sumpah kayak begitu. Kamu tuh ya sama banget sama Yosi. Ya, Mama kasih tahu. Ini bukan karena mertua kamu, si Ibu Bulan yang miskin dan materialistis itu. Enggak, bukan karena dia. Kamu tahu kan, dari kemarin-kemarin hidup Mama tenang-tenang aja, tidak pernah jadi masalah. Ya, kamu tahu itu kan? Tapi semenjak kemunculan Aisyah kembali di dalam rumah ini, lihat, Mama jadi seperti ini. Ditambah lagi mertua kamu yang kayak begitu. Kenapa kamu malah membela mertua kamu? Kenapa nggak bela Mama? Mama ini ibu kamu yang melahirkan kamu, Yoga. Sadar dong, Yoga. Aku tuh bukan belain siapa-siapa, Ma. Yang salah yang ngaku aja salah. Gampang kan? Stop ya. Mama nggak butuh ceramah kamu. Ya, kalau kamu datang ke kamar Mama, ngelihat Mama, ya, hanya untuk ceramah, lebih baik keluar, Yoga. Ya, Mama lebih baik sendiri. Mama sudah biasa hidup sendiri. Sana, bela tuh istri kamu sama mertua kamu. Sana, gak usah anggap Mama lagi. Astaga, pakai buat. Aduh, gak boleh. Harus. Astaga. Itu apa?
sebentar lagi Yoga akan bankrupt karena ada banyak pihak lain mau membatalkan kerjasama dengan Yoga dan Rehan. Siapa yang melakukan? Apa-apaan ini? Aku harus tahu pelakunya. Apa? Proyek kita kebakaran? Aduh, kalau semuanya kebakaran saya bisa bangkrut nih kayak begini. Yaudah, saya kesana sekarang ya. Ya Allah, kok bisa sampai kayak begini sih? Hah? Kok bisa kebakaran sampai kayak begini? Pak Yoga. Indra, ini kenapa kayak begini? Hah? Apa penyebabnya? Itu bisa jadi gara-gara bahan bakar yang mudah meledak atau gara-gara konsleting. Tapi satu hal yang pasti, kita merugikan yang banyak. Hampir seluruh bangunan menghangus. Jangan khawatir Yoga. Aku akan bantu tanam modal untuk perusahaan kamu. Udah lah, nggak apa. Ini juga salah satu resiko yang saya harus tanggung sendiri juga kan. Jadi ya, saya akan cari jalan keluar. Memang dalam berbisnis, ini sering terjadi. Kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Resiko dalam berbisnis tidak bisa kita hindari. Karena itu aku ingin berikan bantuan. Saya nggak bisa mutusin sekarang. Nanti saya pikir-pikir dulu ya. Ya, oke. Kamu pikir baik-baik ya. Pokoknya aku siap membantu kamu. Kamu jangan sungkan. Makasih ya. Ya, sama-sama. Aku yakin ledakan dan kebakaran itu disengaja. Tapi siapa yang sudah menyebabkan ledakan dan kebakaran itu? Astaga! Ah! Panas! Kenapa kursi jadi panas sih? Aduh, sebah salah nih hidup nih. Mau tidur salah, mau duduk salah, makan salah, kesini salah, kesitu salah. Ah! Ih, kenapa? Makanya Bu Indah, jadi orang itu jangan jahat-jahat. Jadi kayak gini kan akibatnya. Lihat mukanya. Ih. Kamu nih benar-benar keterlaluan ya. Kok malah saya diejek? Bukannya dibantu, dipikirkan gimana baiknya, cari solusi kek. Malah menghina saya lagi. Panas ya? Iya panas, kenapa? Udah panas tetap aja marah-marah. Makanya Bu Indah itu jadi orang harus akuin kesalahan Bu Indah. Jangan bisanya ngezolimin orang. Udah ngezolimin, berani-beraninya sumpah obong. Ih, aku masih takut sih. Tapi Bu Indah ya, asalkan tahu ya, Bu Indah itu harus takut sama api neraka. Ih, panas. Bener-bener ya mulut kamu ya kurang ajar banget. Lihat aja, lihat. Pasti kamu juga nanti kena. Awas. Nyebelin banget. Panas. Indra, kamu tuh ngapain sih ngajakin aku ketemuan lagi? Dengerin aku ya, ini terakhir kalinya aku akan ketemu sama kamu. Jadi kamu jangan pernah ngajak-ngajak aku ketemuan lagi. Sekarang bilang, kamu perlu apa? Sayang, kamu tenang dong. Kata orang-orang, kalau wanita lagi hamil gak boleh marah-marah. Nanti bahaya buat anak kita. Anak kita? Indra, maksud kamu tuh apa sih? Ini tuh bukan anak kamu. Sayang, sini kamu duduk. Iya, aku duduk. Sasha, kamu gak perlu tutup-tutupin apapun sama aku. Aku udah tahu kon, usia kehamilan kamu itu sama dengan waktu kita bersama di hotel. Dalam kata lain, anak ini anak aku, ya kan? Bukan. Anak ini adalah anaknya Yoga. Kenapa sih kamu ngotot banget? Oh, jadi kamu gak mau jujur? Sini ikut aku. Aku bikin kamu jujur. Bentar. Sini. Indra, kamu mau aku kemana sih? Sini. Indra, lepasin. Kamu ini apa-apaan sih, Indra? Lepasin. Ini anak siapa? Hah? Kamu mau jujur atau enggak?
Indra, lepasin Indra, aku mohon, aku gak mau mati. Indra! Lepasin! Kalau kamu gak mau mati, jujur sekarang. Itu anak siapa? Oke, aku ngaku. Oke? Anak yang aku kandung, itu anak kamu. Anak aku, Sasha. Aku bahagia banget. Akhirnya kamu mengandung anak aku. Sasha. Apaan sih? Sasha, dengerin aku. Kalau gitu, kenapa kamu masih pertahankan pernikahan kamu sama Yoga? Lebih baik kamu cari aja sama dia. Dan sama aku aja. Kita akan bahagia banget, Sasha. Sampai kapanpun, aku gak akan cerai sama Yoga. Yoga itu suami aku dan aku cinta sama dia. Kamu gak mau cariin Yoga? Kalau kamu gak mau cariin Yoga, lebih baik kamu mati aja! Ada, tunggu. Kamu jangan marah dulu sama aku. Aku punya penjelasan. Apa? Aku punya penjelasan, oke? Indra, kalau Yoga percaya anak yang ada di kandungan aku adalah anaknya Yoga, aku bisa menguasai semua harta dia. Indra, kalau Yoga percaya anak yang ada di kandungan aku adalah anak dia, harta yang seharusnya sepenuhnya jatuh ke tangan Pelangi, itu akan jatuh ke anak aku juga. Apalagi kalau dia anak laki-laki, dia akan jadi putra mahkota di keluarganya Yoga. Ya sudah. Kamu gak perlu perjelaskan. Aku sudah paham semuanya. Oke, aku ikut semua permainan kamu. Asal aku dapat bagian dari harta Yoga. Gimana? Kamu tenang aja. Kamu pasti akan dapat bagian kamu kok. Asalkan kamu janji sama aku, nggak akan ada satu orang pun yang tahu kalau ini bukan anaknya Yoga. Kamu tenang aja, Sasha. Kamu tenang aja. Oke Rehan, aku setuju dengan niat kamu untuk tanam modal lagi di perusahaan aku. Dan aku juga setuju dengan syarat-syaratnya kamu. Syukur keputusanmu begitu. Aku hanya niat bantu. Iya, emang begitulah. Proyek ini kalau nggak dilanjutin sayang, kalau dilanjutin ya ada resikonya. Jadi memang perlu tambahan modal. Ini aku udah siapin dokumennya. Nanti kamu tanda tangan di sini, kamu akan dapat 2,5% dari perusahaan aku. Makasih ya. Jangankan 2,5%, aku pasti akan merebut sahammu mencapai 51% tanpa kamu sadari, Yoga. Setelah itu, aku akan benar-benar menguasai perusahaan kamu dan membalaskan dendam atas penderitaan Mama yang disebabkan oleh Mama kamu, Yoga. Maafkan aku, Yoga. Ini harus kulakukan. Terus, untukku kabar apa? Kalau menurut saya, perusahaan kita harus terus melakukan pembelian saham perusahaan Yoga. Tapi itu semua dengan nama yang berbeda-beda, agar dia tidak curiga. Baik, aku setuju. Mas, Ya? kamu kenapa? Kamu masih kepikiran ya soal kebakaran itu? Iya, itu proyek besar. Nggak dilanjutin, sayang. Dilanjutin, ya aku harus bagi saham sama Rehan. Kalau enggak, aku nggak bisa dapat bantuan dana dari dia. Apa Rehan sengaja manfaatin keadaan ini buat neken Yoga? Pinter juga ya dia. Tapi aku nggak akan tinggal diam. Aku malah bisa manfaatkan hal ini untuk menghancurkan Rehan lewat perusahaan Yoga. Mas, kamu harus tabah ya. Kamu yang ikhlas menghadapi cobaan ini. Kalau Mas izinin, aku boleh nggak bantuin kamu kerja? Aisyah, kamu pasti udah capek ngurusin Pelangi. Udahlah biar aku aja yang ngurusin ya.
Aku harus terus cari cara agar Yoga izinin aku masuk juga ke perusahaannya. Akhirnya. Alhamdulillah ya Allah. Makanan buat pasien dan orang yang tidak mampu sekarang udah ready. Oh iya, minumannya aku lupa. Syah, sebentar lagi kamu akan merasakan akibatnya. Kamu akan dituduh meracunin pasien dan sebentar lagi kamu akan dipenjara. Siapa itu? Udah siap deh. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga. Sini aja. Oke. Maaf ya, nunggu makanannya lama. Lagi kak? Ya Allah, kakek, kenapa kakek? Ya Allah, kakek, astagfirullahaladzim, tolong, kakek kenapa? Kamu ngapain kakek saya? Ha? Nggak tahu, tadi saya lagi nyuapin, tiba-tiba aja kakek jadi seperti ini. Kakek bangun, kakek bangun.